Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam live streaming di Tribun Lampung TV. Nah Tribuners, kali ini kita akan membahas terkait dengan Timnas Amin ya Tribuners, yang menilai bahwasanya Prabowo Subianto emosional saat debat Capres 2024. Yang kita tahu bahwasanya kemarin malam debat Capres 2024 telah dilangsungkan, dan sebagaimana informasinya dan langsung saja akan kita bahas. Dari asisten coach tim nasional Anies Muhaimin Timnas Amin, yakni Jazilul Fawaid, menilai bahwasanya Prabowo Subianto emosional sejak awal debat perdana Capres 2024. Hal itu disampaikan oleh Jazilul saat ditanya wartawan mengenai momen penjelasan Anies Baswedan tentang polusi udara yang dipotong Prabowo sebelum selesai menjelaskan. Lebih lanjut juga, Jazilul menyoroti jawaban dari Prabowo saat ditanya soal hak asasi manusia. Ia menilai Prabowo kerap menjawab hal tersebut dengan kalimat biar rakyat yang menentukan. Dan selain itu, Prabowo di sini selalu menuturkan soal ditanya tentang HAM, selalu menuturkan biar rakyat yang menentukan. Dan Timnas Amin ini mengakui nih Tribuners bahwasanya puas dengan Anies Baswedan di debat perdana ini. Dari asisten coach Timnas Amin Muhaimin Jazilul pada mengakui bahwasanya Anies Baswedan diakui oleh tim sesnya ini puas di debat perdana Capres dan juga Cawapres 2024. Debat tersebut digelar di kantor KPU Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa 12 Desember 2023. Menurutnya, Anies Baswedan lebih baik dari capres yang lain dari sisi gagasan, kontrol emosi, dan juga runtunan berbicara. Namun Jazilul mengatakan publik berhak menilai secara pribadi mengenai sosok pemimpin pilihannya masing-masing. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 yakni Anies Rashid Baswedan ini merasa puas atas debat perdana Capres yang berlangsung di gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia pada Selasa malam 12 Desember 2023. Ia juga mengatakan diskusi selama debat yang berlangsung ini penuh 150 menit berlangsung dengan seru. Tadi seru diskusinya dan prinsip-prinsip dasarnya dia rasa publik bisa melihat dan bisa memilih. Itulah yang diungkapkan Anies Baswedan kepada awak media. Debat ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk mendengar prinsip ideologi, cara berpikir yang diungkapkan para calon presiden 2024 nanti. Ia berharap masyarakat dapat menilai masing-masing capres berdasarkan dari debat itu. Tentu tadi pertukaran pikiran pandangan perlu sampaikan bahwa negeri ini perlu dijaga dan menjunjung tinggi etika menurut Anies. Dan tadi juga Anies menyampaikan bahwasanya teman-teman muda untuk membandingkan mana yang benar, mana yang serius, dan untuk mengembalikan negeri ini sebagai negeri hukum dan menjaga kebebasan pendapat ada, dan mana yang serius menjaga etika. Nah, selain dari tim ses Anies yang dirasa cukup puas dengan performa dan juga dari debat pada putaran pertama ini, di sini debat Capres dan juga Cawapres ini Anies dan Prabowo ini saling sindir Tribuners soal oposisi. Ya. Calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ini dirasa saling sindir mengenai oposisi dan juga pemerintahan yang diktator. Perdebatan itu menjurus ke persoalan oposisi yang disebut melemah oleh Anies di era pemerintahan saat ini. Di mana pada saat ini debat Capres yang digelar pada Selasa 12 Desember 2023 malam kemarin, Anies sempat menyindir Prabowo yang berpindah dari oposisi menjadi koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo usai pemilihan presiden di Pilpres 2024
2019 lalu. Anies menuturkan hal sedemikian rupa. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua tahan untuk berada menjadi oposisi seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo tak tahan menjadi oposisi. Begitu penjelasan Anies dalam debat di KPU RI pada Selasa malam kemarin, Tribunars. Lalu ia juga menambahkan dan juga menyampaikan apa yang terjadi. Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak berusaha karena harus ada dalam kekuasaan. Dan kekuasaan dari soal bisnis, kekuasaan dari soal uang, kekuasaan dari soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Tutur Anies seperti itu dalam debat Pilpres kemarin malam. Padahal menurut Anies, kekuasaan itu lebih dari soal bisnis, lebih dari soal uang. Dan kekuasaan adalah soal kehormatan untuk menjaga kedaulatan rakyat. Anies pun menyinggung mengenai penurunan kualitas soal kehormatan yang juga menjalankan kedaulatan rakyat. Anies pun menyinggung mengenai penurunnya kualitas demokrasi terkait berkurangnya kebebasan berbicara dan juga melemahnya oposisi yang seharusnya menjadi penyeimbang pemerintah dan selain proses pemilu yang bebas dan juga adil. Dan di sini Anies pun menegaskan kembali dalam hal ini perlunya peran negara untuk membantu partai politik mengembalikan kepercayaan itu untuk negara. Dan kedepannya Anies menyatakan ingin memperbaiki proses demokrasi di Indonesia dengan membuat partai oposisi berkualitas jika dirinya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya argumen Anies soal hal tersebut yang ditanggapi oleh Prabowo dengan membahas kembali di era Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Dan di sini Prabowo mengingatkan Anies soal Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Pada sesi tanya jawab ini, Prabowo mengingatkan Anies dengan menyinggung era pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Dikatakan oleh Prabowo, Anies terpilih karena berada di pihak partai politik yang di luar pemerintah atau oposisi dari pemerintah. Pada waktu itu, diketahui bahwasannya Prabowo dan juga Partai Gerindra mengusung Anies untuk ikut kontestasi Pilgub dan akhirnya terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, Prabowo juga menyebutkan bahwa jika Presiden Jokowi diktator, maka Anies tak akan berhasil menjadi gubernur karena saat itu Prabowo adalah pihak oposisi. Dan sementara itu, untuk Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga turut menanggapi perdebatan soal demokrasi. Ia menekankan pada pentingnya partai politik dalam demokrasi, terutama dalam hal agregasi, rekrutmen, dan juga pendidikan politik. Kemudian soal oposisi, dirinya melihat bahwa semuanya hanya soal kepentingan semata.
2024 telah dilangsungkan. Dan sebagaimana informasinya, dan langsung saja akan kita bahas. Dari asisten coach tim nasional Anies Muhaimin Timnas Amin, yakni Jazilul Fawait menilai bahwasanya Prabowo Subianto emosional sejak awal debat perdana Capres 2024. Hal itu disampaikan oleh Jazilul saat ditanya wartawan mengenai momen penjelasan Anies Baswedan tentang polusi udara yang dipotong Prabowo sebelum selesai menjelaskan. Lebih lanjut juga, Jazilul menyoroti jawaban dari Prabowo saat ditanya soal hak asasi manusia. Ia menilai Prabowo kerap menjawab hal tersebut dengan kalimat biar rakyat yang menentukan. Dan selain itu, Prabowo di sini selalu menuturkan soal ditanya tentang HAM, selalu menuturkan biar rakyat yang menentukan. Dan Timnas Amin ini mengakui nih Tribuners bahwasanya puas dengan Anies Baswedan di debat perdana ini. Dari asisten coach Timnas Amin Muhaimin Jazilul pada mengakui bahwasanya Anies Baswedan diakui oleh tim sesnya ini puas di debat perdana Capres dan juga Cawapres 2024. Debat tersebut digelar di kantor KPU Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa 12 Desember 2023. Menurutnya, Anies Baswedan lebih baik dari capres yang lain dari sisi gagasan, kontrol emosi, dan juga runtunan berbicara. Namun Jazilul mengatakan publik berhak menilai secara pribadi mengenai sosok pemimpin pilihannya masing-masing. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 yakni Anies Rashid Baswedan ini merasa puas atas debat perdana Capres yang berlangsung di gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia pada Selasa malam 12 Desember 2023. Ia juga mengatakan diskusi selama debat yang berlangsung ini penuh 150 menit berlangsung dengan seru. Tadi seru diskusinya dan prinsip-prinsip dasarnya dia rasa publik bisa melihat dan bisa memilih. Itulah yang diungkapkan Anies Baswedan kepada awak media. Debat ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk mendengar prinsip ideologi, cara berpikir yang diungkapkan para calon presiden 2024 nanti. Ia berharap masyarakat dapat menilai masing-masing capres berdasarkan dari debat itu. Tentu tadi pertukaran pikiran, pandangan, perlu sampaikan bahwa negeri ini perlu dijaga dan menjunjung tinggi etika, menurut Anies. Dan tadi juga Anies menyampaikan bahwasanya teman-teman muda untuk membandingkan mana yang benar, mana yang serius, dan untuk mengembalikan negeri ini sebagai negeri hukum dan menjaga kebebasan pendapat ada dan mana yang serius menjaga etika. Nah, selain dari tim ses Anies yang dirasa cukup puas dengan performa dan juga dari debat pada putaran pertama ini, di sini debat capres dan juga cawapres ini Anies dan Prabowo ini saling sindir Tribuners soal oposisi. Ya. Calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ini dirasa saling sindir mengenai oposisi dan juga pemerintahan yang diktator. Perdebatan itu menjurus ke persoalan oposisi yang disebut melemah oleh Anies di era pemerintahan saat ini. Di mana pada saat ini debat capres yang digelar pada Selasa 12 Desember 2023 malam kemarin, Anies sempat menyindir Prabowo yang berpindah dari oposisi menjadi koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo usai pemilihan presiden di Pilpres 2019 lalu. Anies menuturkan hal sedemikian rupa. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua tahan untuk berada menjadi oposisi seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo tak tahan menjadi oposisi.
Begitu penjelasan Anies dalam debat di KPU RI pada Selasa malam kemarin, Tribunars. Lalu ia juga menambahkan dan juga menyampaikan apa yang terjadi. Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak berusaha karena harus ada dalam kekuasaan. Dan kekuasaan dari soal bisnis, kekuasaan dari soal uang, kekuasaan dari soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Tutur Anies seperti itu dalam debat Pilpres kemarin malam. Padahal menurut Anies, kekuasaan itu lebih dari soal bisnis, lebih dari soal uang. Dan kekuasaan adalah soal kehormatan untuk menjaga kedaulatan rakyat. Anies pun menyinggung mengenai penurunan kualitas soal kehormatan yang juga menjalankan kedaulatan rakyat. Anies pun menyinggung mengenai penurunnya kualitas demokrasi terkait berkurangnya kebebasan berbicara dan juga melemahnya oposisi yang seharusnya menjadi penyeimbang pemerintah dan selain proses pemilu yang bebas dan juga adil. Dan di sini Anies pun menegaskan kembali dalam hal ini perlunya peran negara untuk membantu partai politik mengembalikan kepercayaan itu untuk negara. Dan kedepannya Anies menyatakan ingin memperbaiki proses demokrasi di Indonesia dengan membuat partai oposisi berkualitas jika dirinya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya argumen Anies soal hal tersebut yang ditanggapi oleh Prabowo dengan membahas kembali di era Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Dan di sini Prabowo mengingatkan Anies soal Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Pada sesi tanya jawab ini, Prabowo mengingatkan Anies dengan menyinggung era pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Dikatakan oleh Prabowo, Anies terpilih karena berada di pihak partai politik yang di luar pemerintah atau oposisi dari pemerintah. Pada waktu itu, diketahui bahwasannya Prabowo dan juga Partai Gerindra mengusung Anies untuk ikut kontestasi Pilgub dan akhirnya terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, Prabowo juga menyebutkan bahwa jika Presiden Jokowi diktator, maka Anies tak akan berhasil menjadi gubernur karena saat itu Prabowo adalah pihak oposisi. Dan sementara itu, untuk Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga turut menanggapi perdebatan soal demokrasi. Ia menekankan pada pentingnya partai politik dalam demokrasi, terutama dalam hal agregasi, rekrutmen, dan juga pendidikan politik. Kemudian soal oposisi, dirinya melihat bahwa semuanya hanya soal kepentingan semata.
2024 telah dilangsungkan. Dan sebagaimana informasinya, dan langsung saja akan kita bahas. Dari asisten coach tim nasional Anies Muhaimin Timnas Amin, yakni Jazilul Fawait menilai bahwasanya Prabowo Subianto emosional sejak awal debat perdana Capres 2024. Hal itu disampaikan oleh Jazilul saat ditanya wartawan mengenai momen penjelasan Anies Baswedan tentang polusi udara yang dipotong Prabowo sebelum selesai menjelaskan. Lebih lanjut juga, Jazilul menyoroti jawaban dari Prabowo saat ditanya soal hak asasi manusia. Ia menilai Prabowo kerap menjawab hal tersebut dengan kalimat biar rakyat yang menentukan. Dan selain itu, Prabowo di sini selalu menuturkan soal ditanya tentang HAM, selalu menuturkan biar rakyat yang menentukan. Dan Timnas Amin ini mengakui nih Tribuners bahwasanya puas dengan Anies Baswedan di debat perdana ini. Dari asisten coach Timnas Amin Muhaimin Jazilul pada mengakui bahwasanya Anies Baswedan diakui oleh tim sesnya ini puas di debat perdana Capres dan juga Cawapres 2024. Debat tersebut digelar di kantor KPU Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa 12 Desember 2023. Menurutnya, Anies Baswedan lebih baik dari capres yang lain dari sisi gagasan, kontrol emosi, dan juga runtunan berbicara. Namun Jazilul mengatakan, publik berhak menilai secara pribadi mengenai sosok pemimpin